Pemirsa, perseteruan kakak dan adik kandungnya sendiri di kalangan selebriti memang kerap terjadi. Sebut saja Irwansyah dengan Hafiz Fatur, YouTuber Tasya Atasia dengan Tasya, serta yang teranyar, konflik Via Valen dengan adik-adiknya juga tengah ramai diperbincangkan warganet. Sontak saja membuat publik kaget dan tak percaya jika dua kakak beradik yang selama ini terlihat harmonis dan kompak justru tengah berseteru. Wajar saja jika netizen tak percaya jika Bensu dan Jordi tengah berseteru. Pasalnya selama ini, keduanya dikenal sebagai brother goals dan kerap menghabiskan waktu bersama. Bahkan Jordi seolah menjadi garda terdepan jika Bensu terkena masalah. Bahkan, kala Bensu jatuh sakit dan harus menjalani perawatan di rumah sakit di Singapura, Jordi lah yang setia berada di samping Bensu. Namun pengakuan Jordi yang mengungkap jika sudah beberapa tahun terakhir ini dirinya tak lagi berkomunikasi dengan sang kakak membuat netizen mau tak mau percaya dan bertanya-tanya perihal apa yang membuat kedua kakak beradik ini pecah kongsi dan memutus jalinan silaturahmi. Bensu bahkan memblokir nomor Jordi serta mengunfollow akun Instagram adiknya. Lantas apa yang membuat Bensu seolah memutus tali silaturahmi dengan adik kandungnya itu? Ya dia berkata benar. Memang saya udah lama ya nggak teguran sama dia. Dia biasa mungkin kakak adik, tapi kalau ini ada luka hati yang saya rasa gitu. Dari sayanya. Jadi saya memilih untuk berdiam, fokus sama diri saya gitu ya. Dan terus saya tidak mau menyakiti apapun dan ya semuanya baik-baik aja. Saya sangat sayangkan sebenarnya sampai video ini viral, sampai video ini ya banyak yang akhirnya jadi berkubu gitu. Sudah rame kemana-mana. Nah, kalau rame kemana-mana itu kan beritanya dipotong-potong. Yang anehnya adalah dari berita yang dipotong-potong, terus korban bilang, iya udah nggak teguran setahun. Lah padahal videonya kagak itu. Oh gitu. Ya, entah apa yang dilakukan Jordi hingga membuat Bensu kakaknya begitu terluka dan sakit hati hingga membuat Bensu memilih menjauh dari Jordi. Ruben bahkan sudah 1 tahun terakhir memilih tak berkomunikasi dengan Jordi. Ruben menyayangkan sikap Jordi yang justru seolah terpancing dengan netizen yang semakin memperkeruh perseteruan keduanya. Setahun. Biar itu jadi rahasia Tuhan sebenarnya. Tapi diamnya saya pendam sekali dalam hati. Ikatan darah memang nggak akan pernah bisa dilepas ya. Ikatan darah nggak akan bisa dilepas. Tapi saya tidak bisa menceritakan, menjabarkan semuanya. Udah pasti dia ada pemicunya juga kan ya. Dia ada pemicunya juga. Dia ada yang kepancing sama pertanyaan netizen. Akhirnya dia kepancing. Ya itu yang saya bilang. Kalau gue marah sama lo anggap biasa, lo anggap gini ya nggak apa-apa. Ya, iya. Sama kayak. Oh ya? Iya. Udah lama ya, udah setahun. Itu WhatsApp-an masih kan? Apa sih kan di blok? Mau pakai apa? Batin? DM. Kan udah nggak teganan. Enggak. Harus berperan ganda sebagai orang tua dan kakak tentu tak mudah dijalani Ruben. Tak ayal hati Bensu sedih dan teriris lantaran harus berkonflik dengan adiknya. Apalagi sudah banyak yang dilakukan Bensu untuk Jordi hingga adiknya bisa sukses seperti sekarang. Ya, Bensu memang tak ingin menunjukkan rasa sedih dan sakitnya ke publik. Ayah 3 anak ini seolah berpura-pura tegar dan kuat meski hatinya sudah terluka sangat dalam. Saya tidak perlu menjabarkan apa yang saya sudah lakukan untuk dia, tapi minimal Tuhan tahu apa yang saya kerjakan untuk dia. Jadi buat saya untuk kayak hal yang kayak gini ya, saya udah lewatin, jadinya ada yang lagi gue pikirin. Kalau Tuhan aja maaf, masa saya enggak? Jadi kalau buat saya hal untuk keluar dari kata-kata ungkapan maaf itu udah keseringan diucapin, gitu. Jadi buat saya gini, Mbak. Sekali lagi saya ngomong di teman-teman semuanya, muka saya boleh tersenyum,
Tapi hati saya menangis pasti. Ya, hati saya bersedih mah pasti, bohong. Tapi buat apa? Ketemuan kapan ya Bun? Natal enggak ya? Kapan ya? Udah lama ya? Setahun. Ketemu Iya, kalau ketemu Cici mah sering ketemu Cici nih. Nonton lah kita, pulang gereja lah, jemput sekolah lah, main gitu ya, sering. Tengah berseteru dengan adiknya membuat netizen bertanya-tanya terkait dengan bisnis yang mereka bangun bersama. Apalagi selama ini Bensu memang begitu mempercayakan sederet bisnisnya untuk dikelola Jordi. Bagi Bensu, Jordi adalah tangan kanannya dalam mengurus dan mengelola sederet bisnis yang dimilikinya hingga bisa berkembang seperti saat ini. Suami Sarwenda ini makin percaya dengan adiknya setelah Jordi berhasil menempuh pendidikan jurusan bisnis di universitas ternama di Inggris. Lantas benarkah Jordi tak lagi mengurus bisnis Bensu? Benarkah Jordi memilih membuka bisnis makanan yang serupa dengan sang kakak? Ini kayaknya gue harus menggunakan kata kunci baru nih gitu. Untuk gue diem gak mau nanggepin. Untuk yang menurut gue gini, lo down enggak lah. Lo saya bisa tanpa dia. Itu artinya panjang ya. Kan kalau aku usaha sendiri ya terus jalanin usaha makanan. Kalau MOP nggak tahu nih, tanya mantan karyawan nih gimana ceritanya. Nggak tahu, tapi enggak baik-baik lah, masih baik-baik. Kerjasama masih nggak? Masih dong. Masih dong. Bisnis masih jalan bareng? Masih. Ya berjalan beriringan aja lah kalau kayak gitu. Konflik antara Bensu dan Jordi rupanya sempat rendus tahun lalu saat Jordi mengalami kecelakaan di Tol Cipali. Kala itu awak media mencoba menanyakan perihal kondisi Jordi. Sayangnya, Bensu seolah enggan bicara terkait apa yang terjadi dengan adiknya. Bahkan, Bensu seolah menyindir Jordi yang lebih senang berbagi cerita di sosial media. Lantas benarkah Bensu akan membuka pintu damai untuk Jordi? Berharap berdamai, semua orang juga maunya damai ya, baik-baik aja. Tapi kalau buat saya, dalam hal ini kayaknya saya boleh menggunakan suara saya untuk diam. Saya boleh menggunakan suara saya untuk tidak memberikan apapun tentang hal ini. Karena buat saya gini, ngapain sih sampai rame yang kayak gini tuh mau ngapain gitu. Ya, gue rasa bukan aib keluarga, mau ngapain. Gue juga kalau waktu dia ada kecelakaan aja gue gak menghindar. Ada siapa teman-teman yang dia emang gak cerita. Dia gak cerita ke gue tahu dari teman-teman media. Dia gimana, gue gak tahu ya. Ya berarti tandanya mungkin saya mengambil positif, mungkin dia gak mau ngerepotin saya kali gitu. Jadi ya saya cuman di bawah senyum. Kalau dibilang rindu kangen ya pasti, namanya adik. Ya iyalah udah gak ada yatim piatu, mau inget siapa kita, tangkoran. Enggak lah, pasti ada keingetan pasti. Kalau masalah dengan Jordi itu kan memang kan berawal dari, mungkin kalau saya melihatnya kesibukan mereka masing-masing. Terus namanya bersaudara itu kan biasa, ada miskomunikasi, ada sedikit perbedaan-perbedaan pendapat ya tentang usaha atau mungkin dengan hal-hal yang lain. Jadi saya melihatnya bahwa ya hanya sebatas itu. Karena namanya saudara itu kan, kita juga punya saudara, kita juga punya adik, punya kakak. Mana pernah sih kita nggak pernah bertengkar? Pasti bertengkar juga, pasti ribut juga. Jadi mungkin mereka juga seperti itu, lagi ada sedikit perselisihan ya mereka bertengkar. Atau mereka tidak berkomunikasi, tapi saya rasa sih namanya kakak beradik suatu saat pasti mereka juga akan baik-baik aja seperti kita dengan adik dan kakak kita kalau ribut. Belum ada permintaan dari kedua belah pihak untuk saya menengahi atau mendamaikan. Jadi artinya kan mereka masih optimis bahwa ini hanya masalah biasa, keributan ada kakak adik yang akhirnya toh nanti juga akan rukun lagi. Sampai hari ini sebenarnya Ruben tuh tidak pernah bercerita tentang masalah itu. Dia kalau ketemu saya tuh happy aja, ketawa-ketawa aja, ceria-ceria aja, seperti nggak ada apa-apa. Apalagi juga lingkungan dia kan juga membuat dia juga selalu happy. Ada Kenta di sana ya, ada teman-teman yang selalu membuat dia tertawa gitu. Jadi ya khusus untuk persoalan Ruben dan yang selama ini dibicarakan ya,
adanya permasalahan dengan Jordi atau dengan Wenda, saya malah belum pernah dengar sama sekali dari Ruben. Ya, cuma ya kan kalaupun ada itu sebenarnya sesuatu yang sangat biasa banget, lumrah di semua kehidupan berkeluarga, baik itu dengan saudara sendiri kita ya, atau mungkin dengan pasangan hidup, itu pasti ada masalah. Bukan hanya seorang Ruben, semua orang saya rasa gitu pasti akan menghadapi masalah gitu. Konflik antara Bensu dan Jordi rupanya juga dialami sederet selebriti, seperti pedangdut Via Valen yang akhirnya meluapkan emosi lantaran ulah adik-adiknya yang dianggap kelewatan. Belum lama ini, Raffi, adik laki-laki Via, membuat ulah dan dikabarkan menggelapkan kendaraan bermotor milik warga. Hal ini membuat Via meradang dan meluapkan emosinya di media sosial. Via yang seolah sudah tak kuat dengan sikap adik-adiknya yang dianggap sudah kelewatan dan tak lagi menghargai sebagai kakak pun mengungkap jika pengorbanan dirinya selama ini tak pernah dihargai. Pelantun lagu Sayang ini pun mengungkap jika dirinya lelah berada di lingkungan orang-orang yang toksik. Aku ada di lingkungan orang-orang yang egois, orang-orang yang secara psikologis ciri-cirinya seperti pengidap NPD. Jadi mau semenderita apapun kita, mereka nggak akan peduli. Kalau diomong pun yang ada malah jadi adu nasib, dan itu capek. Selain Via, YouTuber Tashi Anastasia juga sempat berseteru dengan sang kakak Tasya Farasya, juga sempat menghebohkan jagat maya. Perang dingin saudara kembar ini bermula saat Tashi memilih tak menghadiri ulang tahun keponakannya. Netizen menganggap Tashi tak menghargai dan sombong terhadap keluarga sendiri. Mendapat hujatan dari netizen, Syekh Zaki suami Tashi pun angkat bicara untuk membela istrinya. Orangnya tidak mau kalah. Kata Tashi ini bukan sudah tidak mau kalah, kata Tashi ini sudah babak belur. Sekeluarganya mencaci dia dalam video yang aku lihat di potongan tadi. Yang bilang kata Tashi tidak mau kalah. Kata Tashi ini justru kalah. Dengan dia diam ketika aibnya diceritakan, dia sudah kalah. Kalau mau menang bagaimana? Ceritakan balik aibnya. Kamu waktu saya muda, saya mendapat prestasi ABC. Waktu kamu tidak mendapatkan prestasi ABC, kamu nggak cerita kenapa kamu nggak dapat itu. Kamu ngapain waktu itu? Bongkar semua. Aku garansi kamu menang. Tapi apakah kamu mau ngelakuin itu? Kalau kita bongkar aib saudara kita, sama juga kita makan dagingnya sendiri. Mau ngelakuin itu? Sama. Sekali ada kesana Mbak, jangan ke saya Mbak. Tashi kabarnya meradang dan merasa diperlakukan tak enak oleh Tasya. Tak hanya itu, Tashi juga menganggap jika mamanya lebih berpihak kepada Tasya. Meski tengah berseteru dengan Tasya dan keluarganya, Tashi rupanya tetap berusaha untuk menyelesaikan konfliknya dengan saudara kembarnya dengan damai. Namun sayangnya, hingga kini keduanya masih terlibat perang dingin. Itu pertanyaannya saya tanya balik ke Mbak ya. Kapan terakhir kali Kak Tashi bermasalah dan dibela mamahnya? Coba Mbak jawab. Itu dulu tolong dijawab. Kapan terakhir kali Kak Tashi kena ujian dan dibela? Itu aku mau tanya. Pokoknya intinya saya datang tuh ngasih kado. Udah itu baru buat baik, saya sama mama nggak kenapa-napa. Cuman emang suka digoreng-goreng aja. Namanya orang tidur ya pasti nggak diganggu sama tamunya. Saya mau gimana pun.